Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham Nurliza Firdaus, peserta bootcamp batch ke-7 di PT Jedita Sistem Indonesia. Dalam video kali ini, lanjutan dari video-video saya sebelumnya, saya akan membahas mengenai modul accounting, yang mana pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai modul inventory, purchase dan sales, manufacturing dan PLM, serta quality dan maintenance. Pada modul kali ini mengenai modul accounting, yaitu modul keuangan perusahaan yang berguna untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam bisnis proses perusahaan. Jadi dari modul-modul sebelumnya, baik itu penerimaan barang, pengiriman barang, pembelian, penjualan, proses manufacturing dan quality, itu akan saling terintegrasi dengan modul accounting. Oleh sebab itu saya membuat modul accounting ini di video yang terakhir, karena modul accounting ini saling adalah output dari kegiatan-kegiatan dari modul yang lain. Nah, di sini tampilan awal dari menu aplikasi Odoo Enterprise-nya bisa dilihat ya, ada modul-modul yang lain. Kemarin kita sudah bahas purchase, inventory, sales, manufacturing, PLM, quality dan maintenance. Selanjutnya kita langsung menuju kepada modul accounting ini sendiri. Yang pertama ingin saya berikan kepada teman-teman itu adalah mengenai top menu apa yang ada di modul accounting, yaitu ada 6. Ada dashboard, customer, vendors, accounting, reporting, dan configuration. Dan ini adalah tampilan dashboard dari modul accounting. Ada customer invoices, ada vendor bills, ada miscellaneous operation, yaitu operation miscellaneous itu artinya adalah beragam ya, operasi yang beragam mungkin. Saya sedikit lupa, miscellaneous itu adalah salah satu contoh operasi yang ada di kegiatan akuntansi. Lalu ada Bank BRI, ada Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, dan cash aset serta PT cash. Nah, untuk yang pertama kali kita bisa melihat seperti biasa menu konfigurasinya terlebih dahulu. Di sini ada menu ataupun fungsi invoicing, ada payment term, follow up levels, import terms. Kemudian untuk menu bank, di sini kita bisa lihat ada bank account, ada reconciliation model, dan lanjut ada modul accounting ini sendiri, fungsi accounting yaitu chart of account, ada taxes, journal, currencies, fiscal position, journal book, dan fiscal years. Selanjutnya ada payment lagi, payment providers, lalu ada manajemen mengenai aset model, produk kategori, dan cash rounding. Dan terakhir analitik keuangan accountingnya, ada analitik distribution model, analitik akun, dan analitik plans. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai payment term ataupun termin pembayaran. Di sini telah tersedia sistem default Odoo mengenai metode-metode pembayaran yang biasa diterapkan di dalam perusahaan. Contohnya yang pertama ini adalah immediate payment, yaitu pembayaran secara kontan ya, ini ya, bersifat segera, pada saat itu juga dilakukan pembayaran. Lalu ada 15 hari, berarti ini 2 minggu, ada 21 hari, 3 minggu, berarti ada 30 hari, ya 1 bulan, dan ada metode lain bersifat istilah seperti end of following month, seperti di akhir bulan yang akan datang, kemudian 10 days after end of next month, yaitu 10 hari setelah akhir bulan yang akan datang. Apabila perusahaan memiliki metode lain yang di luar dari list yang sudah disediakan Odoo, maka bisa membuat istilah ataupun termin pembayaran yang baru. Misalnya kita ingin membuat termin pembayaran 3 hari. Di sini kita bisa membuat payment terms dengan nama 3 days maksud saya. Lalu ada ya default saja, lalu di save ya. Nah, akan muncul termin pembayaran yang baru, yaitu 3 days. Seperti itu penggunaan konfigurasi pada modul akuntansi di payment terms. Lalu ada follow up level, yaitu level melakukan follow up kepada vendor ataupun customer ya.
Di sini hanya tersedia 15 hari. Dan actionnya bisa berupa send email, send a letter, send message, SMS message. Tapi secara mungkin kasus di lapangannya paling sering itu menggunakan email ya. Dan remind setiap 5 days after due date. Seperti misalnya ini batas akhirnya sudah terlewati, tapi kita ingatkan kembali dalam jarak waktu 15 hari ke depan setelah due date ini terlewati. Apabila perusahaan memiliki metode hari yang berbeda dengan yang ada di Odoo ini, bisa membuat baru, seperti misalnya 3 days ya, remain 3 days after due date, dengan misalkan kita actionnya adalah semuanya ya, send email, membuat surat juga, dan mengirim SMS. Dengan opsinya otomatis kita nyalakan, lalu activity-nya, schedule activity kita nyalakan. Klik simpan, maka akan di sini activity tag-nya ya, email, summary-nya apa ya, berarti dicek saja ya, default, lalu disimpan. Nah, akan muncul metode follow up baru yang perusahaan kita miliki, yaitu 3 days. Selanjutnya important. Nah, ini mungkin kode ya, ada nama-nama yang terlibat dalam kegiatan akuntansi ya. Fungsi selanjutnya mengenai bank, di sini ada add bank akun. Nah, di sini apabila perusahaan memiliki bank yang biasa digunakan dalam transaksi keuangan, baik itu penjualan maupun pembelian, bisa dilakukan penambahan baik itu nomor rekening maupun nama rekeningnya. Di sini sudah tersedia secara sistem oleh Odoo beberapa nama-nama bank yang sudah disediakan. Apabila tidak ada bank yang digunakan pada daftar ini, bisa melakukan pembuatan nama bank baru dengan mengklik kreatif di sebelah bawah kanan. Nah, kemudian masukkan nama bank apa yang dipakai oleh perusahaan dalam kegiatan transaksi keuangannya. Misalkan di sini akun number itu adalah nomor rekeningnya ya. Di sini saya membuatnya secara asumsi saja. Lalu nama banknya itu bank apa? Di sini saya sudah mempunyai nama-nama bank lengkap ya, BCA, BNI, BRI, dan Mandiri. Oleh karena itu, marilah kita buat contoh bank yang baru ya. Misalkan kita mau membuat nama banknya itu bank BTN misalkan ya. Dengan beralamat di mana bank tersebut, lalu save and close, kemudian klik create, maka akan terbuat data bank baru yang nanti bisa kita lihat di daftar chart of account. Lalu ada reconciliation model. Di sini kita lihat apa ya. Nah, di sini adalah mengenai invoice dan bills perfect match. Selanjutnya menu accounting. Di sini ada chart of account. Nah, disinilah pusat dari nama-nama akun yang digunakan oleh perusahaan berada. Ada terdiri dari informasi kodenya, nama akun, kemudian tipe, dan kalau reconciliation ya. Saya akan menjelaskan beberapa tipe yang ada di chart of account di sini. Yang pertama itu ada bank and cash. Jadi di sini adalah tipe yang digunakan untuk nama-nama akun yang bersifat bank ataupun itu cash, tentang keuangan. Di sini apabila mengenai cash, mengenai petty cash ataupun cash, berarti tipenya adalah bank and cash. Lalu beberapa nama
bank di sini ya, nama akunnya Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan lain sebagainya juga masuk ke dalam tipe bank and cash. Seperti itu tipe yang digunakan dalam akun tipe bank and cash. Tipe selanjutnya itu receivable, yaitu yang merupakan piutang yang perusahaan miliki. Seperti yang pertama adalah mengenai akun receivable, lalu order receivable dan employee loan. Selanjutnya ada non current asset yang mengenai aset jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya ada beberapa akunnya di sini, yaitu mengenai piutang pinjaman pribadi, biaya dibayar di muka, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan pajak pembelian serta PPh 23. Berikutnya current asset yang merupakan aset jangka pendek yang biasanya ini apabila perusahaan membelinya maka perusahaan langsung juga menjualnya. Contohnya adalah barang-barang yang ada di inventory, raw material, in term stock dan lain sebagainya. Di sini contohnya ada ayam ya, mungkin ini dulu waktu akunnya untuk perusahaan yang menjual makanan. Selanjutnya ada fixed asset yang merupakan aset tetap. Di sini perusahaan memiliki beberapa contoh yang banyak, seperti misalnya kendaraan yang termasuk ke dalam tipe fixed asset. Lalu office equipment, peralatan kantor juga masuk ke dalam tipe fixed asset. Untuk peralatan komputer, building dan lain sebagainya, AC, ada akun depreciation itu juga masuk ke dalam tipe fixed asset. Selanjutnya tipe payable yang merupakan tipe hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Di sini contohnya adalah akun payable, order debt, salary debt, acceptance advance of customer, dan hutang usaha. Jadi ini adalah beberapa akun yang mengenai hutang dagang ataupun hutang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada current liabilities ya, hutang lancar, PPh 21, PPh 23, pajak penjualan, dan bank debt ya. Selanjutnya adalah equity yang merupakan kapital ataupun modal perusahaan. Di sini nama akunnya adalah kapital, retained earning, private, dan modal saham contohnya. Selanjutnya tipe income, tipe pendapatan. Ini adalah tipe ketika perusahaan melakukan penjualan produknya. Di sini nama akunnya adalah sales dan contohnya tadi menyangkut dengan current asset ya, ayam. Di sini ada penjualan ayamnya. Dan other income. Di sini adalah pendapatan tapi dari sisi yang lain yang di luar kegiatan penjualan oleh perusahaan, seperti pendapatan deposito, pendapatan bunga bank, seperti itu termasuk ke dalam tipe other income. Lalu cost of revenue ya, pendapatan dari biaya. Di sini adalah penggunaan barang finished good dan penggunaan bahan baku, use of raw material. Tipe selanjutnya mengenai pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, yaitu tipe expenses. Di sini memiliki nama akun yang mungkin bisa dibilang paling banyak ya, karena expenses di sini itu berarti biaya. Jadi seperti beban gaji, beban listrik itu termasuk ke dalam expenses, jadi biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Beban peralatan kantor ya, seperti itu, beban konsumsi, sampai biaya rumah tangga ya, rumah tangga perusahaan. Kembali lagi di sini ada other income mengenai bank interest income, tadi saya sudah katakan, seperti misalnya bunga bank. Dan terakhir ada tipe depresiasi, yaitu mengenai depresiasi dari aset-aset yang dimiliki perusahaan, contohnya kendaraan dan juga kantor ya. Seperti
Seperti itu tipe-tipe akun yang ada di chart of akun yang dapat saya sampaikan. Nanti semua chart of akun ini akan terpakai ataupun ternotis oleh kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pada modul-modul yang lain. Apabila kita melakukan tindakan penjualan barang, maka akun yang akan muncul itu adalah akun sales. Apabila kita melakukan pinjaman modal seperti itu, maka yang akan muncul adalah kapital ataupun nama banknya. Konfigurasi selanjutnya. Selanjutnya Texas mengenai perpajakan perusahaan. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai PPh 21 yaitu pajak penghasilan. Nah, secara sistem O2 di sini yang defaultnya itu adalah 11-0% ini ya. Tapi saya menambahkan pajak baru yaitu pajak penghasilan. Di sini adalah pusat perpajakan perusahaan dalam kegiatan transaksi keuangannya. Apabila ingin menambahkan aturan atau perpajakan baru, seperti biasa klik new, lalu nama pajaknya itu pajak apa ya, misalkan pajak pembelian, patin. Tapi kalau tidak salah tadi pajak pembelian itu sudah otomatis masuk ke chart of akun ya di sini ya. Nah, ini ya pajak penjualannya fat out 11%, lalu pajak pembeliannya ini fat in ya, 11% pajak pembelian. Jadi kalau pajak pembelian dan pajak penjualan itu tidak masuk ke dalam Texas di konfigurasi ini. Selanjutnya menu yang berikutnya yaitu jurnal. Berbeda dengan chart of akun, di sini adalah nama-nama jurnalnya. Kita susun terlebih dahulu. Nah, di sini ada tipe bank ya. Mungkin hampir mirip seperti chart of akun tadi. Bedanya di sini mengandung informasi yang lebih detail, seperti misalnya bank BCA bisa diklik. Yang nanti akan muncul nama banknya, kemudian akunnya itu apa, dan informasi rekeningnya. Lalu incoming payment-nya seperti itu, dan outgoing payment advance setting. Dengan short kode BNK2 karena BNK satunya itu adalah Bank BRI. Nah, ini ada informasi yang kurang jelas ya, mengenai jurnal name ini jurnal name apa. Bisa kita hapus saja apabila jurnal tersebut tidak digunakan ataupun tidak relevan dengan kegiatan perusahaan. Kita klik pada cek di sini, kemudian action dan delete. Nanti akan menghilang karena sudah dihapus. Kita gunakan banknya itu 4 saja, BRI, BCA, BNI, dan Mandiri. Ini adalah Bank BRI-nya dengan nomor rekening sekian, suspend akunnya sama, masih inventory, dan di sini incoming dan outgoing-nya itu adalah pada Bank BRI. Tadi BCA belum kita setting dengan cara seperti ini ya, BCA. Lalu outgoing-nya juga kita pilih BCA. Seperti itu penggunaan modul accounting pada konfigurasi jurnal. Ada juga tipe cash ya, baik itu cash maupun petty cash, yang mana petty cash ini adalah uang kecil perusahaan yang digunakan untuk keperluan operasional kecil yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu ada miscellaneous operation, inventory operation, dan aset serta
jurnal akun untuk kegiatan pembelian dan penjualan. Di sini ada jurnal name vendor bills dengan tipe purchase, proses pembelian, dan short kodenya adalah bill. Dengan suspend akun di sini ataupun expand akunnya itu adalah cost of goods sold, ataupun yang berarti secara terjemahan katanya itu adalah biaya penjualan barang ya. Lalu ada customer invoice dengan tipe sales dan short kodenya INV, short akunnya adalah sales. Ini adalah nama-nama jurnal yang sudah saya setting dalam perusahaan yang saya miliki. Lalu kita lanjut kepada fungsi selanjutnya, yaitu currencies. Ini adalah mata uang yang digunakan oleh perusahaan setelah tersedia beberapa nama mata rupiah, mata uang yang dimiliki dari berbagai negara. Namun pada perusahaan ini saya menggunakan currency IDR ataupun Indonesian rupiah dan bersifat aktif. Apabila kita ingin menambahkan mata uang yang lain, bisa dengan cara klik dari deaktif menjadi aktif. Contohnya kita ingin menambahkan mata uang Jepang ya. Di sini ada currency JPY, simbolnya yen ini ya, dengan nama Japanese yen. Coba kita aktifkan, dia akan tertarik ke atas. Nah seperti ini, dengan informasi yang akan muncul seperti ini, yaitu kita menggunakan currency IDR dan Japanese yen. Apabila ternyata perusahaan tidak pernah menggunakan mata uang tersebut, kita bisa melakukan deaktif kembali. Lalu apabila tidak ada mata uang yang tersedia di daftar mata uang ini, kita seperti biasa bisa menambahkannya secara mandiri dengan cara klik menu di sini, lalu tulis mata uang apa yang ingin kita tambahkan. Seperti itu penggunaan konfigurasi currencies pada modul accounting. Lalu berikutnya fiscal positioning. Di sini masih kosong karena mungkin memang tidak ada penggunaan pada posisi fiskal. Lalu selanjutnya adalah journal group. Masih kosong juga ya. Di sini mungkin grup dari jurnal yang sebelumnya telah kita bahas. Dan terakhir dari menu accounting ini yaitu fiscal years, sama juga ya, masih kosong. Nah ini mungkin untuk media pencatatan akuntansi di tahun-tahun yang sebelumnya seperti ini. Di sini telah tersedia fiscal year pada tahun 2018. Selanjutnya kita akan membahas mengenai payment, manajemen, dan analitik accounting. Selanjutnya adalah payment provider. Di sini adalah daftar media pembayaran yang digunakan oleh perusahaan. Apabila telah digunakan oleh perusahaan mengenai provider pembayaran yang ada di list ini, bisa klik install. Tapi kalau tidak ada provider yang digunakan oleh perusahaan dari daftar yang disediakan oleh Odoo ini, bisa diabaikan saja. Selanjutnya adalah aset model. Di sini saya ingin menjelaskan, di sini adalah nama-nama aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi yang pertama di sini saya sudah pernah membuat sebanyak 5 nama aset. Yang pertama adalah kendaraan, lalu bangunan, perlengkapan pabrik, inventaris kantor, dan inventaris laptop. Untuk yang pertama mengenai aset dan kendaraan, di sini bisa kita lihat depresiasi metode yang diterapkan yaitu adalah straight line, yang merupakan
metode depresiasi secara lurus ya. Jadi dibagi secara merata dari tahun ke tahun. Apabila declining, maka itulah adalah menggunakan faktor penyesuaian di beberapa tahun awal dari depresiasi. Untuk kendaraan kita gunakan straight line saja, lalu durasi depresiasinya ataupun durasi penggunaan kita asumsikan selama 5 tahun. Dengan komputasi ataupun cara perhitungannya adalah periode konstan, dan di sini sebelah kanan itu adalah nama akun akunting yang digunakan dalam kegiatan depresiasi di dalam aset model ini ya. Karena di sini mengenai kendaraan, maka depresiasi akunnya kita bisa gunakan akun depreciation vehicle. Lalu expense akunnya gunakan vehicle department expense dengan jurnalnya yaitu aset. Nah, selanjutnya pada bangunan pun sama, kita asumsikan selama 5 tahun. Lalu depreciation akunnya tadi kita gunakan akun depreciation vehicle, tapi untuk bangunan kita gunakan akun depreciation building. Dengan expense akunnya yang tadi kendaraan itu vehicle department expense, tapi ini adalah building debt expense. Dengan jurnalnya masih sama yaitu aset. Begitupun juga dengan perlengkapan pabrik ya, masih sama office equipment, depreciation office equipment. Lalu inventaris kantornya juga masih sama ya, office equipment, dan untuk laptop juga sama ya, karena masih ke dalam komputer. Seperti itu penggunaan aset model yang ada di konfigurasi akunting. Apabila masih terdapat nama aset yang kurang, bisa ditambahkan dengan cara mengklik button new. Lalu tambahkan aset model apa yang ingin diterapkan pada perusahaan ataupun aset yang dimiliki perusahaan dengan metode depresiasi dan nama jurnal ataupun nama akun yang akan digunakan pada sistem akuntansi perusahaannya. Kemudian berikutnya adalah produk kategori. Nah, mungkin pada video saya yang sebelumnya produk kategori ini sudah pernah dibahas, khususnya pada modul inventory ya. Di sini ada bahan baku, bahan mentah, barang jadi, barang stok, kemasan, keripik dan keripik manis. Apabila ingin mendengarkan penjelasan secara lengkap, mungkin bisa dicek video saya sebelumnya mengenai modul inventory ya. Lalu berikutnya cash rounding, di sini saya belum menggunakannya. Lalu ada yang terakhir mengenai konfigurasi adalah analitik accounting. Seperti itu penggunaan top menu konfigurasi pada model accounting. Lalu kita bisa melaju kepada top menu berikutnya. Di sini coba kita lakukan pembahasan ya. Top menu customer dan vendor. Untuk top menu customer ini pastinya berkaitan dengan modul sales. Di sini ada invoices. Nah, betul ya, ini terkait dengan kegiatan invoice yang ada di modul sales. Yang sebelumnya kita sudah pernah melakukan simulasi kepada PT Utsukushi, dan di sini sudah diberikan tanda paid, yaitu sudah dibayar oleh PT Utsukushi tersebut sebagai customer-nya. Kemudian ada credit notes, catatan kredit. Karena di sini kita sudah tidak pernah dilakukan tindakan kredit, maka masih kosong, sudah kita buat. Nah, di sini adalah form untuk menambahkan customer credit note dengan kode sekian, dan customernya itu misalkan PT Utsukushi tadi. Invoice date-nya adalah hari ini. Seperti itu. Untuk produknya produk apa, misalkan kita produk jagung.
Klik jagung ya. Coba kita klik confirm, maka akan muncul data kredit ya yang dilakukan oleh PT Eksekusi terhadap produk keripik jagung yang kita jual, dengan di sini tandanya adalah not paid. Berikutnya menu pembayaran yaitu payment. Di sini bila perusahaan sudah melakukan penerimaan kemudian dilakukan pembayaran oleh customer, maka akan muncul pada daftar customer payment dengan status pos. Berikutnya follow up report, masih sama dengan konfigurasi yang tadi, yaitu apabila kita sudah mendapatkan notifikasi secara 15 hari tadi ya mengenai follow up report, maka akan muncul di sini. Lalu di dalam customer ini juga terdapat fungsi produk, akan muncul daftar list produk yang dimiliki oleh perusahaan, masih sama seperti modul-modul yang lain ya. Pasti ada button untuk lari ke dalam data produk ini. Berikutnya data customer yang kita miliki, maka kita bisa menambahkan data baru customer. Di sini sudah pernah saya informasikan tata cara menambahkan data customer melalui modul sales. Berikutnya e-faktur ya, di sini masih kosong karena belum pernah saya gunakan. Lalu berikutnya adalah menu vendor. Berikutnya yaitu menu vendor. Di sini adalah bills. Apabila di customer tadi invoice, maka di vendor itu adalah bills atau data tagihan kepada atau data yang ditagih oleh supplier dan vendor. Karena pada kemarin kita sudah membuat simulasi mengenai purchasing kepada vendor yaitu PT Bekasi, maka akan muncul tanda paid karena kita sudah membayar kepada vendor tersebut. Berikutnya yaitu refund, karena di sini ada credit note maka lawannya adalah refund. Di sini kita belum pernah menggunakannya, coba kita lakukan penambahan, dan vendor credit note-nya itu adalah kodenya RBIL. Vendornya kita buat pada aplikasi dan date-nya pada hari ini. Produknya dalam jagung dan quantity 15. Simpan dan nanti akan muncul informasi refund ya dengan paymentnya not paid. Seperti itu penggunaan menu fungsi refund. Lalu apabila perusahaan sudah mendapatkan barang, maka menu yang digunakan adalah receipt. Selanjutnya pembayarannya dan namanya bank akun, kemudian nama produknya, lalu adalah data vendor yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini datanya saya mempunyai dua, yaitu Ikari dan Bekasi, yang sebelumnya sudah disimulasikan cara membuat data vendor pada video di modul purchase dan sales. Ini adalah top menu customer dan vendor ya. Selanjutnya menu dashboard, tadi di awal sudah disinggung atau dijelaskan sedikit ya. Di sini menampilkan beberapa nama akun dan customer invoice dan vendor bill. Lalu yang terakhir dari modul accounting ini adalah accounting dan reporting. Accounting di sini itu terdiri dari informasi journal entries ya. Perusahaan memiliki beberapa aktivitas yang dilakukan pada modul lain, yaitu purchasing, sales, factoring, internal transfer dan lain sebagainya, maka akan terdeteksi di modul accounting pada menu journal entries ini. Selanjutnya adalah journal itemnya, yaitu beberapa item jurnal yang disusun secara tanggal, kemudian kodenya, dan akun apa saja yang terlibat pada kegiatan tersebut. Di dalam modul accounting ini sendiri ada automatic transfer,
dan allocated item dan aset. Kemudian ada actionnya yaitu auto responsible dan logdesk. Nah, untuk penggunaan dari manajemen dan action ini saya belum terlalu banyak menggunakannya, hanya menggunakan di bagian jurnal saja. Lalu reporting yang paling penting di sini adalah mengenai balance sheet dan profit and loss. Apabila kita mengklik tombol reporting pada balance sheet, maka akan muncul informasi balance sheet dalam kegiatan proses bisnis perusahaan. Dapat juga diinformasikan seberapa besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian liabilities-nya dan equity yang dimilikinya. Selanjutnya reporting yang terpenting yang kedua yaitu profit and loss, yaitu laporan laba dan rugi yang dilakukan setelah perusahaan melakukan kegiatan operasional perusahaannya. Di sini ada seberapa besar income-nya dan seberapa besar pembiayaan yang dikeluarkan. Lalu ada cash flow statement, executive summary, dan lain sebagainya yang belum pernah saya gunakan ya. Seperti itu kurang lebihnya mengenai modul accounting yang dapat saya berikan informasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.